Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktikum pertemuan 6 Web Programming Divisi Frontend AMCC. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rahmat Fajri Nadibinto, bisa dipanggil Fajri, Koordinator Divisi Web Programming AMCC 2022-2023. Nah, pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah mempraktekkan study case untuk halaman detail diskusi. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat halaman profile Discuss Me. Oke, langsung saja kita masuk ke kodenya. Nah, ini halaman details adalah halaman yang sudah teman-teman kerjakan sebelumnya. Pada video kali ini kita akan membuat halaman profile yang mana nanti teman-teman juga sebelumnya sudah membuat bagian sidebar yang mana sebelumnya belum mempunyai fitur hover ya. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan di mana ketika menu di hover, maka backgroundnya akan berubah menjadi warna ungu. Di sini kita juga akan membuat sebuah card yang mana di dalamnya terdapat foto dari user, nama dari user, alamat, member AMCC, kemudian juga status dari pertanyaan yang sudah disubmit oleh user tadi. Oke, langsung saja. Teman-teman bisa membuka kode editornya. Nah, teman-teman bisa buat file baru dengan nama profile.html. Di sini saya sudah mempersiapkan filenya sebelumnya. Nah, itu kita akan melanjutkan setelah dari bagian sidebar. Oke, pertama-tama kita akan mencoba mengimplementasikan for sidebar yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sini perlu kita lihat di mana di sini kita sudah memberi nama pada tiap-tiap menunya. Untuk menu profile kita beri nama kelas menu profile di bagian div-nya. Kemudian menu semua untuk semua. Kemudian menu terjawab untuk terjawab. Menu pending untuk pending. Nah, oke. Pertama-tama kita akan mengimplementasikan hover pada sidebar. Nah, di sini kita sudah ada di div sidebar, di dalam card body, kita sudah punya link href ataupun tag A yang membungkus tombol-tombol navigasi sidebar kita tadi. Di sini ada profil, semua terjawab dan juga pending. Sama ya, di sini profil, semua terjawab dan juga pending. Nah, untuk menerapkan sistem hover tadi, kita berikan nama kelas untuk setiap menu yang ingin kita terapkan sistem hover tadi. Di sini kita punya menu profile, kemudian ada menu semua, kemudian ada menu terjawab, dan juga menu pending. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa masuk ke style.css. Lalu, oh ya, saya tidak akan mengetikkan secara langsung kodenya ya. Takutnya teman-teman jadi ngantuk dan lama. Jadi, misalnya teman-teman ingin melihat kodenya dan ingin langsung mempraktekkan, videonya bisa di-pause terlebih dahulu, diketik terlebih dahulu, lalu dicobakan. Oke, lanjut. Nah, di sini cara menerapkan sistem hover. Nah, di sini kita punya kelas yang sudah kita buat tadi, menu profile. Sama ya, menu profile. Kita tambahkan additional selector di sini. Titik 2 hover. Artinya adalah di kelas menu profile, jika di hover, maka terapkan styling yang sudah ditulis di sini. Nah, di sini saya akan mengubah warna teksnya menjadi keunguan dan backgroundnya menjadi keunguan juga, tapi lebih muda. Nah, di sini kita cobakan.
Jangan lupa Ctrl S ya. Kita refresh. Oke, sudah bisa ya. Di profil ketika kita hover, maka backgroundnya akan berubah menjadi warna keunguan. Kita lanjut. Nah, untuk menerapkan ke menu-menu yang lainnya, itu teman-teman tinggal copy paste aja ya. Untuk semua menu yang ada di dalam sidebar kita. Ada menu semua, menu terjawab, menu pending, disamakan dengan yang ada di sini. Menu profile, menu semua, menu terjawab, dan menu pending. Nah, di sini kita refresh. Oke, sekarang sudah berfungsi semua ya. Semuanya ketika di hover, maka backgroundnya akan berubah menjadi warna ungu. Oke, untuk sidebar sudah selesai. Kita akan masuk ke bagian card profile. Nah, selanjutnya di sini kita karena menerapkan row, yang mana itu adalah sistem yang mempermudah kita di dalam Bootstrap untuk membagi-bagi bagian di dalam website kita. Nah, kalau row di dalam Bootstrap itu totalnya ada 12. Jadi setiap halaman akan dibagi menjadi 12 bagian. Nanti berdasarkan kolom yang kita tentukan, bagian tersebut akan mengambil sebanyak dari yang kita spesifikasikan. Contohnya di sini, call large 3, itu sederhananya bagian sidebar akan mengambil 3/12 bagian dari seluruh bagian yang ada di dalam halaman ini. Nah, berarti ketika kita ingin menerapkan card, yang mana itu akan mengambil sisa dari kolom yang tersedia, totalnya tadi ada 12 ya. Berarti 12 dikurang 3, berarti kalau kita ingin mengambil semuanya, akan menjadi 9. Nah, di sini kita ketikkan call LG9, maka bagian ini akan mengambil sisa dari bagian kolom yang sudah kita tentukan tadi. Nah, di sini ada tambahan MT4, kemudian MT MD0, dan juga konten. Nah, di div konten ini tidak ada fungsi signifikan, tapi akan mempermudah kita nantinya untuk membedakan bagian-bagian dari website kita. Sebagai tanda pengenal lah, kita berikan nama konten. Kemudian MT ini apa? Nah, cara membacanya, M itu di dalam Bootstrap adalah margin. Kalau misalnya teman-teman lihat P itu artinya padding. Nah, T ini apa? T itu artinya top. Nah, kalau L, left, R, right, B, dan bottom. Nah, itu singkatan-singkatan dari styling untuk spacing di dalam Bootstrap. Kalau di sini kita lihat MT strip 4, artinya kita akan memberikan margin top sebanyak 4. Kita akan memberikan jarak ke atas dari konten kita sebanyak 4 bagian. Oke, kita akan lanjut. Masih kosong ya, karena kita belum mengisikan konten si profile tadi. Selanjutnya, karena kita akan menggunakan card dalam Bootstrap, seperti pada saat kita membuat sidebar, kita sudah bisa menerapkan bagian kartu, bisa dibilang kartu ya, yang cantik seperti ini tanpa perlu menggunakan CSS dari awal. Misalnya di sini ada bayangannya, ada paddingnya sudah disediakan dari Bootstrap-nya. Jadi kita tinggal gunakan kelas yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Oh ya, teman-teman juga bisa langsung akses aja dokumentasi dari Bootstrap di search aja getbootstrap.com. Nah, di sini teman-teman bisa langsung copy paste aja sih untuk memudahkan dalam pembuatan website. Nah, di sini nanti tinggal di copy lalu dimodifikasi sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke. Kita balik lagi ke kode tadi.
Nah, di sini kita akan membuat sebuah div baru dengan nama class card, yang mana kita akan mengambil card yang sudah saya jelaskan tadi, card bootstrap, kartu dari bawaan bootstrap. Rounded fungsinya untuk membuat sudut-sudutnya menjadi tidak tajam. Contohnya di sini ya. Kalau kita zoom agak jadi tumpul. Kalau default dari HTML-nya itu kan tajam ya. Nah, rounded itu adalah kelas dari Bootstrap agar sudut-sudut dari border kita menjadi lebih tumpul. Begitu. Kemudian ada border null. Nah, border null ini ketika kita ingin menghilangkan border dari suatu div. Kemudian shadow. Shadow kita gunakan untuk mempercantik kartu kita nantinya. Di mana kita akan memberikan bayangan di belakang si kartu tadi. Kemudian overflow hidden itu supaya ketika kontennya melebihi kartu kita, kontennya akan disembunyikan supaya lebih mudah nantinya. Nah, di sini masih bawaan dari Bootstrap, card body. Di flex, kita akan menerapkan flex box, flex column, p0. Oke, mungkin saya ketik lebih lanjut terlebih dahulu biar kelihatan fungsinya di mana. Oke, bisa di stop dulu ya, dicoba diketikkan terlebih dahulu. Nanti akan saya jelaskan fungsi dari kelas-kelasnya satu persatu. Oke, masih berantakan. Di sini oke. Di sini kita akan membuat bagian seperti ini ya. Jadi kita ada background warna ungu terlebih dahulu, lalu foto, lalu tulisan. Oke, nggak apa-apa masih berantakan. Nah, pertama-tama kita akan memasukkan si foto tadi. Oke, ada fotonya. Nah, di sini kita punya div class, kita namakan dengan profile image agar bisa di styling di CSS nantinya. Kemudian ada text center agar gambarnya berada di tengah. Kemudian position relatif untuk nanti memudahkan kita dalam memposisikan fotonya. Kalau kita lihat di sini di hasilnya posisinya itu agak aneh ya, ada di bawah di luar kontainernya. Padahal di sini fotonya itu ada berada di dalam background yang warna ungu ini. Oke, kemudian kita masukkan image ataupun gambar yang kita inginkan itu ada di dalam folder asset. Cara pemanggilan image itu ada kita buat tag image, kemudian source, titik slash assets, masuk ke dalam file folder assets, kemudian ke folder image, kemudian nama dari filenya. Di sini saya beri nama profile.png. Nah, begitu. Kemudian untuk membuat posisi gambar ini sesuai dengan yang di sini, nah sederhananya bisa kita lihat di inspect di sini. Kita akan membuat si gambar tadi digeser ke bawah di luar dari si kontainernya. Kalau kita bisa lihat di sini, kontainer dari si profile image itu batasannya di warna sini ya. Nah, kalau secara defaultnya gambar itu tidak akan keluar dari si kontainernya tadi. Tapi di sini kita akan menerapkan position absolute yang mana akan membuat si image tadi bisa bebas kita posisikan berdasarkan posisi kontainer
yang ada membungkus si gambar tadi. Mungkin teman-teman kebingungan ya, nggak apa-apa dipahami secara perlahan-lahan. Oke, di sini bisa kita lihat gambarnya. Jangan lupa kita tambahkan kelas position absolute, kemudian z-index 2. Nah, fungsi z-index itu apa? Z-index itu ketika kita ingin menampilkan sebuah gambar supaya gambar itu selalu di atas. Begitu. Kalau misalnya teman-teman di Photoshop ya, itu kalau nggak salah bring to front. Istilahnya itu untuk Z strip 2 tadi. Nah, untuk selanjutnya kita cobakan terlebih dahulu. Nah, sudah bisa. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa bisa. Nah, di sini tadi saya sudah menerapkan kelas profile image. Profile image itu pembungkusnya ya. Di sini bisa kita lihat gambar yang kita masukkan tadi itu dibungkus oleh profile image. Yang mana profile image itu membungkus gambar dalam tadi. Jadi ini adalah pembungkus dan ini yang dibungkus. Begitu. Jadi kita akan memilih image yang dibungkus oleh profile image. Yang mana itu adalah foto di belakang tadi. Oke, di stylingnya pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu karena ini posisinya absolut. Kita harus mendeklarasikan ukuran dari sebuah gambar itu secara langsung. Jadi di sini kita set panjang dan lebar dari sebuah gambar menjadi height-nya 250 pixel, kemudian width-nya 250 pixel. Gitu untuk ukuran si gambar tadi. Nah, ini misalnya kalau tidak kita berikan itu agak jadi gede ya. Nah, itu untuk menyesuaikannya. Kemudian top 100% ini fungsinya apa? Top 100% itu akan mengkalkulasikan gambar itu akan berada di 100% dari si parent-nya tadi. Nah, kalau di sini top 100% itu artinya gambar akan berada 100% di bawah 100% di atas dari si pembungkusnya. Nah, jadi si gambar tadi akan berjarak 100% yang mana itu sama tingginya dengan si parent-nya tadi. Nah, ini emang agak membingungkan, tapi harus teman-teman cobakan sendiri, teman-teman eksperimenkan sendiri, karena nggak, kalau saya rasa nggak ada penjelasan mudahnya ya untuk positioning ini. Walaupun ribet penerapannya, tapi hasilnya nanti bakal keren seperti ini. Oke, selanjutnya transform 50% 50% ini artinya apa? Nah, setelah kita turunkan si gambar tadi sebanyak setinggi si parent-nya, kita naikkan 50% ke atas parent-nya. Di sini artinya min 50% itu artinya naik 50%. Itu. Nah, left ini untuk apa? Left itu ketika kita ingin membuat si gambar itu di tengah. Jadi 50% dari samping dan 50% dari kanan. Begitu. Nah, nanti hasilnya jadi gambarnya akan jadi seperti ini. Teman-teman jangan terburu-buru ya. Mungkin saya menjelaskannya terlalu cepat, saya minta maaf. Tapi teman-teman take it slow aja. Di videonya di pause, dicoba-cobakan terlebih dahulu, kodenya dilihat lagi, dipahami lagi. Oke, gambarnya sudah selesai. Kita sudah melewati bagian yang sulitnya. Oh ya, supaya gambar kita sudah mendeklarasikan sebelumnya ya. Untuk primary background itu di sini
agar warnanya menjadi ungu tadi. Nah, itu kita implementasikan juga di dalam card-nya di bagian kontainernya tadi menggunakan primary BG. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi div profile description text center MB4. Nah, seperti yang saya beritahu tadi, M itu artinya margin, B itu bottom, strip 4 itu artinya 4 bagian. Text center itu artinya ketengahkan tulisan. Nah, di sini ada kita buat profile description untuk mempermudah styling nantinya. Nah, setelah teman-teman buat ini, tidak usah bingung dulu, akan saya jelaskan satu persatu. Nah, di sini kita punya tulisan Malik Fajar, Klaten, member AMCC. Nah, di sini kita punya FS3 yang artinya font size 3. Nah, berarti ini akan menjadi lebih besar 3 bagian dari yang Klaten dan member AMCC. Ini bisa teman-teman cari di sini semua ya. Misalnya font size. Nah, kita coba cari. Nah, ini. Untuk ukuran-ukuran si font size tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, mungkin tips saya untuk agar bisa paham lebih cepat dengan Bootstrap, selalu bermain-main di dokumentasi si Bootstrap tadi. Soalnya nih dokumentasinya sangat bagus. Di sini diberikan penjelasan secara lengkap apa-apa saja yang teman-teman butuhkan dalam membuat sebuah website. Contohnya card tadi, kemudian buttons juga, semuanya sudah disediakan. Itu teman-teman silahkan dipraktekkan, dilatih-latih lagi. Oke, selanjutnya. Ada text secondary. Text secondary itu fungsinya agar si tulisan tadi berwarna menjadi uh, ke abu-abuan. Nah, di sini saya coba hapus stylenya text secondary. Nah, warnanya jadi hitam ya. Itu juga saya dapatkan di text color. Oh, nggak ada ya. Di sini coba kita cari color. Nah, ini secondary nanti tulisannya akan mengikuti warna ini. Kalau misalnya teman pengen teksnya warna merah, tinggal ditulis text strip danger. Nah, kayak itu akan berubah menjadi warna merah. Sini saya akan kembalikan lagi. Oke, untuk bagian text description sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke bagian sini ya. Nah, kira-kira coba saya tanya teman-teman. Kira-kira agar 3 bagian card ini menjadi sejajar, kita pakai apa? Oke, kalau misalnya ada yang menjawab display flex. Nah, benar. Kita akan memakai display flex agar si bagian tadi itu akan menjadi sejajar. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita gunakan display flex agar mudah untuk memposisikannya. Kemudian justify content center agar si kartu ini berada di tengah. Karena kalau kita lihat di sini, display flex-nya itu mengambil semua panjang dari div-nya. Supaya mereka berada di tengah, kita akan menggunakan justify content center. Nah, justify content itu sebenarnya ada banyak juga. Ada start untuk di kiri, end di sebelah kanan,
between untuk membagi sejajar. Nah, begitu. Tuh teman-teman coba-cobain aja di sini. Coba kita lihat justify. Nah, di sini juga ada contoh-contoh penggunaan dari si justify content tadi. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di sini W100 itu artinya kita akan mengambil semua space yang tersedia. Gap 4 itu fungsinya untuk si ini tadi, jarak dari per konten yang akan kita masukkan ke dalam display flex tadi. Contohnya di sini gap 4 ketika saya hilangkan, mereka akan dempet satu persatu. Nah, ketika kita tambahkan gap, mereka akan berjarak. Gitu. Kemudian di sini ada MB5 sama margin bottom 5, flex wrap, flex column, flex MD row. Nah, ini fungsinya nanti akan saya jelaskan ketika kita masuk ke responsivitas. Kita lanjut terlebih dahulu. Nah, di sini oke, kita sudah punya di sini kartu untuk bagian gambarnya. Di sini kita bikin div baru menggunakan primary background agar warnanya menjadi warna ungu. Text center agar tulisannya berada di tengah. Kalau kita lihat di sini mereka di tengah ya. Gambarnya di tengah, tulisannya juga di tengah. Kemudian P4, padding 4, rounded seperti yang saya bilang tadi agar ujung-ujung dari si bordernya itu menjadi tumpul. Kemudian MX3 untuk jarak. Kemudian MX MD0 itu nanti ketika kita akan menerapkan responsivitas. Kemudian selanjutnya kita tambahkan gambar yang sudah disediakan. Kita beri juga namanya untuk mempermudah styling nantinya. Kemudian kita tambahkan tulisan juga 12 pertanyaan menggunakan primary color. Primary color kalau teman-teman ingat itu adalah nih warna yang sudah kita sediakan sebelumnya ya, agar warnanya menjadi keunguan. Nah, kalau kita lihat di contoh yang akan kita buat, nah di sini gambarnya lebih besar dan juga paddingnya lebih banyak ya. Nah, itu kita akan menyesuaikannya terlebih dahulu di style. Nah, ini profile icon yang sebelumnya kecil, kita atur panjangnya menjadi 60 pixel. Nah, udah jadi gede ya. Selanjutnya, kayaknya untuk styling bagian tombol sudah selesai. Tinggal kita copy paste aja. Nah, itu kita dapatkan 3 bagian dengan gambar yang berbeda. Tinggal kita ulang, kelasnya disamakan profile icon, kita ubah teksnya, pertanyaan terjawab menunggu, dan juga kita bedakan si gambar yang ingin kita import tadi. Kalau di sini as solid, di sini don't solid, dan sini ada pending solid. Oke, seperti itu. Kita coba tutup, kita refresh. Nah, sudah rapi, sudah persis dengan contoh yang ingin kita buat tadi. Oke, mungkin di video praktikum kali ini sampai di sana saja. Kalau misalnya teman-teman ada kritik dan saran dalam pembuatan video praktikum ini ataupun pembelajaran AMCC secara general, bisa di komen di bawah ya. Oke. Kembali lagi, saya mengingatkan teman-teman, mungkin saya menjelaskannya terlalu cepat. Saya sangat menyarankan dan mengencourage teman-teman untuk explore lebih lanjut tentang Bootstrap ini sendiri. Jadi itu sekalian akan mengasah kemampuan googling teman-teman, mengasah kemampuan teman-teman untuk membaca dokumentasi juga, karena semua yang teman-teman ingin lakukan itu semuanya tersedia di dokumentasi Bootstrap tadi. Oke, untuk
penjelasan kode tadi. Teman-teman jika ada pertanyaan juga bisa komen. Nah, mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.